Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Santoso, calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Kabupaten Lebak. Berikut adalah video tentang coach dan coaching bersama rekan saya, Ibu Siti Mayati dari SMK Mulia Hati Insani, Kabupaten Lebak. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Heru. Bu Maya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bapak terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Maya. Karena saat ini Maya sedang galau dan merasa khawatir. Jadi ingin bercerita sama Pak Heru. Ya, sama-sama Bu Maya, dengan senang hati. Bu Maya galau dan khawatir kenapa? Galau karena kondisi siswa di sekolah Pak Heru. Coba sekarang cerita sama saya, bagaimana kondisi peserta didik Bu Maya di sekolah sehingga membuat Bu Maya jadi galau dan khawatir. Kondisi peserta didik di sekolah saya baik Pak sebetulnya ya. Tapi memang sedang mengalami krisis kedisiplinan Pak Heru. Nah, sekarang saya tanya, maksud krisis kedisiplinan menurut Bu Maya itu seperti apa, Bu? Itu Pak, adanya siswa yang melanggar tata tertib sekolah, seperti datang ke sekolah kesiangan, tidak mengikuti upacara bendera di hari Senin, membawa handphone ke sekolah, make up bagi siswa perempuan, merokok, tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap, kemudian memakai sepatu selain warna hitam, dan bolos di jam pelajaran Pak Heru. Wah, ternyata banyak juga ya permasalahan peserta didik Bu Maya, sehingga Bu Maya menjadi galau dan merasa khawatir. Memang betul Bu Maya, jika melihat kondisi yang Bu Maya ceritakan, pasti saya juga merasa hal yang sama. Lalu apa harapan Bu Maya dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya sangat berharap ya Pak, semoga pertemuan dan obrolan kita siang ini dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi Pak. Saya mengharapkan peserta didik yang selalu menaati tata tertib sekolah dan selalu disiplin, baik disiplin waktu, pakaian, dan lain sebagainya. Karena kedisiplinan itu kan nomor satu ya Pak, apalagi jenjang SMK yang sebagian besar siswanya langsung bekerja setelah lulus sekolah. Oh iya, Bu Maya, jadi kedepannya Bu Maya mengharapkan peserta didik yang selalu mengutamakan kedisiplinan dan selalu mentaati tata tertib ya Bu Maya ya, untuk mereka terapkan di kemudian hari. Menurut Bu Maya, anak-anak dikatakan berhasil, anak yang seperti apa? Dan kalau diberikan rentan angka atau level nilai anak-anak Bu Maya itu di angka berapa jika nilai tersebut 1 sampai 10 Bu? Iya Pak Heru, jadi menurut saya anak-anak itu dikatakan berhasil adalah anak-anak yang selalu menaati tata tertib dan selalu mengutamakan kedisiplinan. Karena itu kan menjadi modal utama ya Pak ketika mereka berkarir. Selain pintar, disiplin itu kan sangat penting. Kemudian instansi atau perusahaan juga kan tidak hanya membutuhkan orang pintar saja, tapi orang yang disiplin, yang selalu menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku. Jadi kalau sekarang ya Pak, diangkakan murid saya sekarang berada di level 6 Pak Heru. Oh, jadi kalau sekarang anak Bu Maya ada di level 6, Bu Maya mengharapkan anak-anak Bu Maya itu ada di level berapa? Iya Pak Heru, kalau angka 10 itu kan ideal. Sebetulnya memang pengen banget ya anak-anak saya itu berada di angka 10 ya Pak. Kemudian kalau tadi terlalu ideal, maka saya mengharapkan siswa saya berada di angka 9 saja Pak. Jadi meningkatnya kedisiplinan siswa gitu Pak. Nah, dari yang Bu Maya harapkan, kira-kira rencana kedepannya seperti apa? Nah, rencana saya ke depannya, saya akan berkolaborasi bersama Waka Kesiswaan, kemudian pembina OSIS, guru BK, rekan sejawat, dan lainnya. Kemudian saya juga akan melibatkan anak-anak OSIS, kemudian MPK,
untuk membantu agar tercapainya kedisiplinan untuk semua peserta didik di sekolah saya, Pak. Kemudian setelah rencana Bu Maya seperti itu, kira-kira nih siapa yang akan Bu Maya libatkan dan siapa yang akan selalu mengingatkan Bu Maya? Nah, saya akan selalu berkolaborasi tentunya ya Pak, menjaga komunikasi baik ya bersama wakil kesiswaan, kemudian pembina OSIS juga, guru BK, dan rekan sejawat serta yang lainnya. Melibatkan anak-anak OSIS, MPK, kemudian yang satu lagi saya akan menjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Dan yang akan selalu mengingatkan saya itu adalah kepala sekolah tentunya ya Pak, karena beliau sendiri sebagai pimpinan yang selalu akan mengingatkan agar saya dan rekan-rekan yang lainnya selalu semangat dalam menciptakan sekolah yang disiplin. Oh iya Bu. Jadi dari rencana Bu Maya kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Maya untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, sebetulnya Pak, kalau semuanya tadi bekerja sama ya, sudah terjalin baik gitu komunikasi, kemudian kolaborasi, insya Allah sih saya memaksimalkan waktu dalam waktu 2 minggu saja sebetulnya sudah cukup Pak untuk mewujudkan siswa yang disiplin itu. Gitu ya. Oke Bu Maya, dari percakapan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Bu Maya dapatkan? Alhamdulillah Pak, dari awal saya ketemu Pak Heru yang tadinya saya merasa galau dan khawatir, rasa itu sudah berkurang bahkan tidak ada Pak. Dan saya merasa sudah mendapatkan solusinya dengan cara saya berkolaborasi bersama wakil kesiswaan, menjaga komunikasi baik ya, kemudian pembina OSIS, guru BK, dan rekan sejawat lainnya. Dan melibatkan anak-anak OSIS, kemudian MPK, wali murid, atau orang tua agar terjalin kerjasama antara guru dan orang tua dan mengembalikan rasa percaya diri saya Pak Heru. Oke Bu Maya. Oh iya, baik Bu Maya, setelah percakapan ini atau sesi coaching ini, kalau boleh saya tahu perasaan Bu Maya ini sekarang bagaimana? Tentu saya merasa senang ya Pak, karena Pak Heru mau mendengarkan cerita saya, merasa senang, merasa plong, bebannya serasa tidak ada dan menjadi semangat kembali. Terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah mau mendengarkan curahan atau cerita dari Maya dari awal sampai akhir dengan baik. Pokoknya sekali lagi Maya ucapkan terima kasih, Bapak telah meluangkan waktu. Semoga Bapak sehat-sehat selalu ya. Ya, sama-sama Bu Maya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Maya sudah mau berbagi dan terbuka kepada saya. Saya juga mendapatkan ilmu dari cerita Bu Maya. Baik Bu Maya, karena kita sudah di ujung coaching, kira-kira kapan nih Bu Maya kita ketemu dan cerita lagi tentang keberhasilan kedisiplinan peserta didik Bu Maya? Karena saya rasa pasti ceritanya akan lebih seru ke depannya gitu Bu. Oh iya Pak Heru, dengan senang hati pasti saya akan bercerita lagi ke Bapak dengan cerita keberhasilan saya bersama rekan-rekan yang lain dalam mewujudkan peserta didik yang disiplin dan selalu menaati tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Ya. Baik Bu Maya, terima kasih atas sesi coaching hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Pak Heru. Selamat menjalankan aktivitas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus itu Pak. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak ini? Apa yang Bapak terapkan nanti? Tentunya Bu, saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus, konsisten, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid saya, Bu. Terus, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Heru dalam menjaga komitmen itu? Dalam hal ini tentunya saya akan dibantu oleh kepala sekolah, kemudian juga melibatkan orang tua siswa di rumah dan juga tentunya rekan sejawat Bu. Iya, berarti saling berkolaborasi ya Pak. Untuk hasil lebih baik,
Kemudian Pak, bagaimana tindak lanjut Pak Heru yang akan dilakukan untuk kedepannya Pak? Kedepannya saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua dan menjalin komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Oh, bagus sekali. Berarti untuk kedepannya, agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pelajaran yang disampaikan, Bapak akan terus dikomunikasikan baik dengan para orang tua atau wali. Kemudian Bapak juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan gitu Pak ya. Baik Pak Heru, dari perbincangan kita yang kali ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Heru sekarang? Ya Bu, alhamdulillah. Perasaan saya sedikit lega Bu, sedikit ada pencerahan. Sekali lagi berbagai cerita dengan Bu Maya mendapatkan solusi juga Bu, serta saya juga mendapatkan dorongan sehingga saya lebih semangat lagi Bu untuk memecahkan masalah yang ada di kelas saya ini Bu. Alhamdulillah, kalau begitu saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa dan saya harap Pak Heru mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak ya. Ya insya Allah Bu, saya sangat berterima kasih dan saya akan lebih semangat lagi membimbing mereka Bu, membimbing anak-anak saya di kelas. Amin. Bagi Pak Heru, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan nggak? Saya rasa sudah cukup Bu Maya untuk masalah saya dan terima kasih juga Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya Bu. Sama-sama Pak Heru. Baik Pak Heru, kalau begitu saya mohon undur diri ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu Maya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Pak Heru, sama-sama. Sehat-sehat Pak Heru ya. Ya pokoknya itu ya Pak Heru, jadi masalah Pak Heru di sekolah dan masalah di sekolah ketika kita sudah berbagi ya Pak, tentunya kita merasakan semangat kembali gitu. Pak Heru dengan masalahnya di sekolah, menghadapi siswa yang tadi ada yang lemah konsentrasi, dalam konsentrasi, kemudian lemah dalam menerima pembelajaran karena tadi beberapa faktor gitu ya. Mudah-mudahan setelah coaching ini nih kita bisa memperbaiki di sekolah kita masing-masing ya Pak. Iya. Iya. Ya apalagi saya gitu ya dengan krisis kedisiplinan tadi yang saya bicarakan memang menjadi kegalauan tersendiri tadinya Pak gitu. Jadi setelah saya komunikasi sama Bapak, cerita sama Bapak, oh ternyata itu bisa membuat semangat kita kembali bangkit gitu ya. Kita saling mengingatkan sesama insan pendidik yang memang kewajiban kita itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Artinya berkaitan dengan akhlak dan perilaku siswa, dan disitulah jiwa mendidik kita harus timbul. Beda dengan pelajaran yang sudah diatur oleh kurikulum kan, kita hanya dibatasi dengan kurikulum tersebut sehingga apa yang sudah kita jabarkan di RPP itu ya ada kisi-kisi atau ada batasan-batasannya sesuai dengan kurikulum yang tersedia. Tapi kalau mendidik itu lebih ke hati kita, sejauh mana kepedulian kita terhadap perilaku siswa. Ada di antaranya memang rekan kita, rekan guru yang cuek, yang masa bodoh terhadap perilaku anak. Mereka mau nakal, mau badung, mau seperti apa. Ada di antaranya memang guru yang nggak mau ikut campur, yang mereka menyerahkan bahwa itu sudah ada guru BP dan lain sebagainya. Padahal orang guru itu ya harus punya jiwa mendidik juga selain mengajar gitu. Itu yang memang harus selalu dibangkitkan dari jiwa-jiwa para guru yang ada sekarang gitu, yang berkurang. Makanya kondisi bangsa kita sekarang di berita-berita anak-anak sekolah tawuran dan lain sebagainya, itu juga merupakan efek bom waktu di mana guru yang kurang peduli terhadap pendidikan anaknya, terhadap pendidikan siswanya gitu. Jiwa mendidiknya kurang dari guru itu. Ya kita tidak menyalahkan kok ke gurunya, tapi mungkin juga diantaranya ada faktor lingkungan
di luar sekolah juga kan, yang mengakibatkan anak-anak tersebut memang terkontaminasi pola pikirnya gitu. Akan tetapi semaksimal mungkin kita berusaha bagaimana agar anak-anak didik kita ini bisa diarahkan, karena kalau kita berbicara anak berarti kan ibaratnya walaupun memang menurut Ki Hajar Dewantara anak itu bukan kertas putih, tapi menurut sebagian orang memang anak kertas putih, tergantung bagaimana guru itu menuliskan tinta di kertas tersebut gitu. Saya kira dari SD, SMP, SMA itu pendidikan anak akan kontinuitas, akan saling mempengaruhi. Tidak mungkin kalau dari SD-nya dia dididik dengan baik, SMP-nya baik, SMA-nya kemudian akan baik juga gitu. Dari dasarnya sudah memang kalau ada yang salah, dari dasarnya sudah salah. Itu Bu Maya. Iya betul sekali ya Pak Heru ya. Kadang memang kita menemukan rekan kerja yang kurang sadar gitu ya akan perannya sebagai pendidik, bahwa ketika kita menjadi pendidik itu kita ngajar itu kan mudah ya, tapi yang sulit itu adalah kita mendidik gitu ke arah yang lebih baik. Tapi memang betul Pak, kadangkala beban kedisiplinan itu hanya dibebankan kepada guru BK, kemudian kepada Wakasis, kemudian kepada pembina OSIS, padahal itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama gitu. Nah itu juga menjadi masalah ya sebetulnya gitu. Tapi saya pribadi selalu berupaya mengajak rekan-rekan gitu ya untuk selalu meningkatkan kualitas diri, kemudian kepedulian, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian rasa empati yang besar gitu untuk kemajuan, kebaikan siswa dan siswi kita gitu ya ke arah yang lebih baik gitu. Bahwa kata Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan itu adalah perubahan itu bermula dan berujung dari Bapak dan Ibu guru. Kalau Bapak dan Ibu gurunya mau berubah, kalau Bapak dan Ibu gurunya mau mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, insya Allah siswanya juga sama mau mengupgrade diri. Tapi kalau misalkan Bapak Ibunya hanya sebatas menyuruh dengan ucapan tanpa bukti, tanpa adanya usaha dari Bapak Ibu guru juga ya Pak, maka siswanya juga tidak akan melakukan apa-apa gitu, karena guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru gitu. Ketika gurunya hanya berdiam diri ya jangan harap muridnya berlari gitu, tapi ketika gurunya berlari maka muridnya akan lebih kencang berlari ya Pak Heru ya. Iya betul, jadi semua kembali ke niat kita memilih profesi sebagai seorang guru. Apakah memang hanya cukup di label nama dan kemudian menggugurkan kewajiban, ataukah memang dari hati ingin benar-benar mendidik dan mengajar anak? Merubah akhlak itu lebih sulit daripada kita mengajarkan teori matematik gitu kan. Iya betul, saya setuju sekali dengan Pak Heru bahwa pendidikan karakter atau akhlak itu memang sulit sekali diterapkan, apalagi ketika anak didik kita berasal dari keluarga yang broken home ya Pak, yang notabene memiliki kekurangan kasih sayang gitu ya dari orang tuanya gitu ya, dari orang tuanya. Tapi sebisa mungkin sebagai guru, karena kita sudah belajar pedagogi, kemudian kita sudah belajar namanya kebutuhan siswa yang harus kita penuhi, kemudian kita sudah belajar posisi kontrol juga, dan sekarang kita belajar coach dan coaching, itu mudah-mudahan bisa memberikan efek positif dan menjadikan siswa kita menjadi anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Gitu ya Pak Heru ya.